Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Wawan Setiawan, tentunya di channel YouTube Vlog Wauni. Mohon maaf teman-teman, untuk kali ini mungkin tayangan video Vlog Wauni berbeda dengan yang biasanya. Kalau biasanya ngevlog atau tentang umum, lah ini saya akan menceritakan suatu peristiwa yang mungkin bisa dijadikan peringatan atau perhatian kita semuanya. Ini adalah peristiwa terjadi pencurian, yaitu kebetulan terjadi pencurian di masjid kami, yaitu Masjid Al-Iza. Ada salah satu jamaah kami ternyata pada waktu mengerjakan sholat ibadah Jumat, selepas sholat Jumat itu sepedanya raib atau diambil maling atau pencuri. Dan saya mohon maaf, tayangan video ini tidak ada maksud apa-apa, artinya memberikan pesan bahwa kita supaya berhati-hati, jangan sampai lalai, jangan sampai sembrono, atau jangan sampai merasa aman. Karena dengan lalai kita, dengan sembrono kita, atau dengan meremehkan kita, atau merasa aman kita, sehingga justru namanya pencuri atau maling itu dia akan datang. Untuk itu mungkin tayangan ini bisa bermanfaat, bisa memberikan warning kepada Anda semuanya supaya berhati-hati dalam merawat barangnya. Tetap tawakal kepada Allah, namun ikhtiar, usaha agar tetap aman, barangnya tidak sampai dicuri orang. Yang lebih lucunya teman-temanku, saudara-saudaraku, 4 jam sebelumnya atau 3 jam setengah sebelumnya dari kejadian itu, yang lebih lucu lagi, saya sempat ngobrol dengan pencuri itu. Ini apa buktinya? Buktinya ada di sebelah saya ini, di CCTV, sekitar pukul 9 atau berapa lah, tengah 10 lah. Saya sempat ngobrol dengan pemuda nggak kenal saya, dia pura-pura mampir sholat duha atau apalah, kemudian bertanya-tanya tentang keadaan sini. Nggak taunya ternyata pemuda itu sedang menggambar. Apa menggambar? Menggambar itu adalah sedang mempersiapkan segala sesuatunya agar nanti ketika dia beraksi menjadi aman, tidak terpantau. Padahal di sebelah kita, belakang itu ada CCTV yang 24 jam merekam kejadian yang ada di Masjid Al-Iza. Untuk itu bagaimana lengkapnya? Kita lihat tayangan video setelah ini. Nah, inilah awal sekitar pukul 8:38 ya. Dia datang dari mana nggak tahu, yang jelas dia kayaknya dari kamar mandi laki-laki menuju ke tempat wudhu laki-laki. Dia di sini berwudhu. Singkat cerita, dia selesai. Selesai dari wudhu. Dia nampaknya membawa sebuah kain di PP gitu, ya. Dia turun dari tempat air wudhu, kemudian mau ke masjid. Nah, itulah toleh dia. Terus kemudian dia bertemu dengan saya. Kemudian di pojok itu ada saya, nggak nampak ini. Dia berbincang-bincang dengan saya. Kebetulan pada waktu itu saya lagi mengemas rongsokan. Kebetulan ada rongsokan di situ. Saya masukkan ke sak besar yang rencananya mau diangkut oleh pengepul rongsokan. Seperti itu, dia berbincang-bincang dengan saya ini. Singkat cerita, dia langsung menuju ke masjid. Dia minta izin untuk sholat duha katanya. Gak tahu dia ngomong apa, saya lupa. Yang jelas dia mau minta izin ibadah sholat duha. Di sini juga ada nampak Ibu Habibah sedang mencari ibunya ya, ibu mertuanya. Mungkin mau pamit bekerja mungkin. Seperti itu. Nah, ini tidak lama kemudian inilah pencuri yang tadi saya katakan.
dia sempat mengitari lokasi gedung aula. Oh, di situ juga ada Abah Suryono, ternyata sedang menyiapkan dagangan istrinya. Namun beliau tidak menyadari bahwa itu sebenarnya adalah pencuri sepeda Polygon. Ini saya tarik kembali. Ini adalah orang yang dinilai pencuri. Inilah. Saya jalankan ke depan. Dan sempat melintasi. Di situ nampak ada Abah Sur sedang menunggu istrinya kayaknya. Menunggu istrinya mau berangkat entah kerja atau ke Surabaya biasanya. Pemuda itu dia langsung meluncur ke sebelah utara masjid. Di situ nampak ada Basur sedang membenahi kresek ya, persiapan mau berangkat kerja ini, tapi tidak menyadari kalau bahwa pemuda itu adalah pencurinya. Kemudian tidak lama kemudian ini Abah Sur dan Ibu Haja Habibah persiapan berangkat kerja, kayaknya itu mengantar istrinya ya. Biasanya mengantar istrinya ke sekolahan atau mana gitu, atau mungkin bahkan ke Surabaya mungkin ya. Ini singkat cerita Abah Sur keluar dari gedung yang sebelumnya tadi melintas pemuda yang kita tidak memperkirakan bahwa dia adalah pencuri sepeda Polygon. Tidak lama kemudian datanglah Mas Ustadz Jaya, ya, Cak Jai ini. Dia sempat menyapa saya karena kebetulan saya ini di pojokan itu sedang menata rongsokan. Tidak lama dari berangkatnya Abah Sur dan istrinya, maka datanglah Cak Jai dan adiknya mengambil sarapan pagi. Kemudian pada pukul 8:59 ini saya sendiri membuang sampah ke tempat pembuangan sampah, tepatnya di parkir sebelah utara daripada bangunan masjid. Ternyata tidak lama kemudian saya pun datang dari membuang sampah. Ini baru saja membuang sampah. Ternyata tidak lama kemudian muncullah pemuda itu dari belakang saya, tepatnya dari arah utara bangunan. Inilah pencurinya. Ini pencurinya. Kemudian dia sempat ngobrol dengan saya. Dia masuk ke dalam masjid lagi. Singkat cerita teman-teman, setelah dia masuk ke dalam masjid, dia duduk di di sebelahnya pintu masjid sebelah utara. Dia duduk di situ sambil mengamati situasi mungkin ya. Kalau orang pencuri itu menggambar lah. Di situ saya datangi dia, saya ajak ngobrol. Dari mana Mas tempatnya? Dia mengaku dari Sulawesi. Kemudian dia punya eyang, punya nenek, tempatnya di Beluru Sidoarjo. Loh, saya tanya kok sampai di sini? Ternyata dia main ke rumah temannya katanya di daerah Anggaswangi. Saya kejar lagi, sama dari Anggaswangi ke sini naik apa? Jalan kaki Pak. Udah biasa saya dulu anak pondokan gitu. Singkat cerita kita berngobrol asik. Kemudian dia tanya-tanya tentang di sini itu ada pengajian enggak? Ada pengajian Sabirawet enggak? Ada. Saya terangkan dengan rinci jam sekian sampai jam sekian. Dia kayaknya sepertinya dia menggambar situasi kapan tempatnya untuk mencuri. Singkat cerita kita ngobrol-ngobrol asik. Kemudian saya tawari, nanti Jumatan ke sini loh Mas. Kemudian dia mengiyakan, ya Pak, insya Allah saya akan ke sini nanti. Kemudian ringkasan pencurian itu tepatnya setelah khotib menyelesaikan sholatnya, kemudian salam, berdiri untuk menambah
nasihat atau siraman rohani. Biasanya di masjid kami itu ada siraman rohani atau nasihat setelah sholat Jumatan, mungkin 5 atau 7 menit lah. Nah, disitulah terjadi proses pencurian itu. Adapun bagaimana lengkapnya, lihat video setelah ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memvideo ulang, yaitu rekaman CCTV yang ada di Masjid Al-Izzah. Ini terjadi peristiwa pencurian sepeda Polygon. Ini saya bagikan atau saya upload ini dalam rangka tidak ada tujuan utama, artinya kita sama-sama memberikan peringatan, memberikan wawasan kepada sesama, hati-hati, jangan sampai kita lengah kemudian harta kita dicuri oleh seseorang. Ini terjadi di Masjid Al-Izzah. Ini nampak inilah sosok pencuri maling yang akan mengambil sepeda Polygon. Ya, dia masih berputar-putar, berpikir, mencari waktu yang cocok untuk eksekusi pengambilan sepeda. Nampak dia mengamati situasi yang ada di dalam masjid, karena kebetulan ini adalah bubaran orang selesai salam dari ibadah Jumat. Kebetulan di masjid kami itu ada siraman rohani. Jadi setelah selesai ibadah Jumatan ada nasihat kurang lebih 10 atau 15 menit. Ini untuk memanfaatkan waktu agar lebih barokah. Barangkali ada jamaah-jamaah yang masih longgar. Hati-hati, jangan sampai lengah, dan juga jangan merasa aman. Karena di saat kita merasa aman, di saat kita merasa lengah, disitulah para maling-maling, pencuri-pencuri dia langsung menebarkan aksinya. Dia masih mengamati di sekelilingnya. Ini nampak masih belum yakin untuk eksekusi sepeda. Toleh dia ya, masih canggung, ragu-ragu untuk mengambil. Ini masih ada beberapa opsi, apakah pencuri ini ikut sholat Jumatan atau dia tidak ikut sholat Jumatan, namun hanya mampir di kamar mandi saja. Ini ada dua opsi, bisa jadi dia ikut sholat kemudian keluar dan nyangking sepeda, atau yang kedua dia tidak ikut sholat Jumatan, hanya sekedar mampir di kamar mandi masjid, kemudian dia eksekusi curi sepeda. Dia kemudian pindah ke tempat bayang atau lenca, itu masih tertutup tiang. Kemudian dari disinilah dia yakin mengambil sepeda Polygon. Hati-hati teman-teman ya. Ini video ini di share, ini tujuannya tidak lain hanyalah agar kita lebih berhati-hati. Ya memang ini sudah qadar dari Allah, musibah, namun setidaknya dengan adanya video ini kita lebih berpikir hati-hati, jangan merasa aman dan jangan sampai lengah. Karena di saat kita aman, di saat kita lengah, maka di situ maling akan beraksi. Dan saya juga nggak habis pikir, kalau dia ikut sholat Jumatan, terus kenapa dia harus ambil sepeda? Kita khusnuzon billah saja, dia mengambil sepeda itu mungkin karena dia lagi kepepet, butuh uang, tapi tetap namanya pencurian itu tidak dibenarkan di dalam agama. Dan saya berharap hasil curiannya tidak diberikan kepada anak-anaknya. Kasihan anak-anaknya nanti bisa memakan harta haram, yaitu harta hasil curian. Demikian teman-teman yang bisa saya share, saya bagikan. Mudah-mudahan bisa menjadikan warning, peringatan buat kita agar kita selalu waspada dan hati-hati di dalam setiap waktu. Di saat kita merasa aman, di saat kita merasa lengah, maka disitulah kita akan kehilangan sesuatu.
Oke, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.